diawali dengan memperlihatkan suasana kota Busan di mana seorang mantan detektif bernama Han Seo, kita panggil saja Han, sedang bekerja sebagai kepala mandor di salah satu lokasi konstruksi. Karena kerjanya yang cukup bagus dan memuaskan, ia akhirnya dipanggil oleh bosnya yang mana ternyata bosnya memberikan dirinya kenaikan gaji dan juga tiket liburan kepada Han. Setelah bertemu dengan bosnya tersebut, Han pun kemudian menelpon istrinya bernama Mion untuk memberitahukan kabar gembira yang ia terima dari bosnya, serta menyampaikan rencana liburan mereka yang sekaligus juga bulan madu mereka berdua. Setelah Mion menutup teleponnya, Han menegur salah satu pekerjanya yang tak menggunakan helm. Han sempat curiga pada pekerja tersebut, namun ia memilih untuk mengabaikannya. Tak berselang lama, terlihat dua orang pekerja yang tengah sibuk bekerja, yang mana salah satu dari pekerja tersebut mengalami insiden yang tak terduga. Semua orang dibuat panik, begitu juga dengan Han. Namun di satu sisi, Han tetap mencoba untuk tenang dan menyelamatkan pekerjanya tersebut. Pekerja yang lainnya mencoba untuk menghubungi bos mereka dan juga ambulan. Namun anehnya, tiba-tiba saja di area tersebut tidak ada sinyal sama sekali. Di saat Han berusaha meraih tangan pekerja yang coba ia selamatkan itu, tiba-tiba saja besi penyangga yang menopang pekerja itu malah terlepas. Namun beruntungnya, Han masih sempat meraih tangannya dan pekerja tersebut pun dapat diselamatkan. Di sisi lain, Mion yakni istri Han mendapatkan telepon dari nomor tak dikenal, yang mana orang di balik telepon tersebut memberitahukan kepada Mion bahwa dirinya adalah pengacara Han, yang mana saat ini Han tengah berada di kantor polisi akibat kecelakaan di tempat kerjanya. Han yang merupakan seorang mandor dituduh lalai hingga menyebabkan kematian salah seorang pekerja. Mion yang tentu saja panik dan bingung dengan kabar yang baru saja ia dengar, lantas mencoba untuk menghubungi Han. Namun sayangnya ia tak bisa dihubungi karena lokasinya tidak ada sinyal. Mion yang semakin panik kemudian berencana untuk pergi ke kantor polisi. Namun belum sempat ia beranjak dari tempatnya, tiba-tiba teleponnya berdering, yang mana orang di balik telepon tersebut mengaku sebagai seorang polisi dari kantor Busan dan memberitahukan bahwa Han telah ditahan di kantor polisi Busan. Tak berselang lama setelah telepon itu ditutup, lagi-lagi pengacara yang tadinya menelpon Mion kembali menelponnya dan menjelaskan serta meyakinkan kepada Mion bahwa Han bisa saja dibebaskan asalkan Mion bersedia membayar biaya kompensasi atas kejadian tersebut. Mion yang tak ingin Han ditahan pun tak mempunyai pilihan lain, yang mana ia kemudian dipandu oleh si pengacara untuk mentransfer uang sebanyak $60.000 atau 875 juta rupiah ke nomor rekening yang ada di website firma hukumnya. Setelah uang berhasil ditransfer oleh Mion, tak lama kemudian Han yang baru saja mendapatkan sinyal menelpon Mion dan bertanya kenapa Mion menelponnya berkali-kali. Mion pun kemudian menanyakan keberadaan Han, yang mana ia lantas terdiam ketika Han menjawab bahwa dirinya sedang berada di lokasi konstruksi dan ia baru saja mendapatkan sinyal. Mion pun lantas menyadari bahwa dirinya baru saja terkena voice phishing. Voice phishing sendiri adalah jenis penipuan melalui panggilan telepon dan menyamar menjadi orang-orang tertentu untuk mendapatkan informasi pribadi agar mereka dapat mengelabui, meretas, bahkan memeras uang dari calon korbannya. Mion yang menyadari dirinya telah terkena voice phishing lantas bergegas menuju bank untuk membekukan nomor rekening tersebut. Akan tetapi Mion terlambat, yang mana dari penjelasan pegawai bank bahwa ternyata para komplotan penipu telah menarik habis uang yang baru saja Mion transferkan. Mion pun kemudian mencoba melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, yang mana Mion malah dibuat semakin lemas karena dari penjelasan polisi mereka juga tak bisa berbuat apa-apa. Dengan rasa penuh penyesalan, Mion pun kemudian bergegas untuk pulang. Namun di saat dirinya hendak menyeberang jalan, tiba-tiba ia ditelepon kembali oleh si pelaku, yang mana Mion mencoba untuk meminta uangnya kembali. Namun dengan nada mengejek, si pelaku lantas mentertawakan Mion dan berkata bahwa Mion layak untuk mati karena kebodohannya. Mion yang saat itu panik pun kemudian tak sadar bahwa dirinya sedang berada di tengah jalan hingga akhirnya ia tertabrak oleh mobil yang sedang melintas. Dari catatan kepolisian, kejadian penipuan semacam ini atau yang lebih dikenal dengan voice phishing sudah sering terjadi di Busan, bahkan sudah menelan banyak sekali korban dengan kerugian per hari lebih dari 20 miliar rupiah. Yang mana polisi juga sudah menemukan bahwa uang-uang tersebut ditransfer ke agen penukaran uang dan agen penukaran uang mengirimkan uang tersebut dalam bentuk tunai ke si pelaku yang berada di Cina. Walaupun mengetahui pelaku penipu berada di Cina, namun polisi tetap kesulitan untuk melacak lokasi si pelaku karena tak ada catatan transfer melalui bank, atau bisa disebut juga tindakan mereka adalah pencucian uang.
Kembali kepada Han yang saat ini tengah menemani Mion di rumah sakit, di mana Mion mengalami koma karena kecelakaan yang ia alami sebelumnya, dan saat ini ia masih belum sadarkan diri. Han kemudian mendapatkan telepon dari bosnya yang mana si bos memberitahukan bahwa ia telah ditipu sebanyak 37,5 miliar rupiah, yang mana uang tersebut adalah untuk membayar gaji para pekerjanya termasuk Han. Si bos pun lantas meminta maaf kepada Han dan mematikan teleponnya. Han yang mendengar itu lantas bergegas menuju lokasi bosnya berada dan sesekali mencoba menghubunginya kembali, namun teleponnya tak diangkat. Betapa terkejutnya Han ketika sampai di lokasi tempat bosnya berada, yang mana di sana sudah dipadati dengan mobil polisi dan juga ambulan, di mana ternyata si bos telah mengakhiri hidupnya sendiri karena merasa bersalah tak dapat membayar para pekerjanya. Setelah acara pemakaman berlangsung, Han berkata kepada sekretaris bosnya bahwa pelaku yang menipu bosnya adalah organisasi penipu yang terorganisir dan sangat terencana. Si sekretaris pun kemudian bercerita bahwa sebelum bosnya tertipu, ia ditelepon oleh orang yang mengaku dari pihak asuransi dan menawarkan asuransi yang menarik sehingga si bos tergoda dan mengirimkan informasi pribadi semua karyawannya. Setelah mendengarkan cerita itu, Han kemudian mengecek CCTV karena menurutnya ada yang janggal di waktu kejadian, yakni sinyal ponsel hanya terputus di lokasi konstruksi waktu itu. Dan benar saja, saat Han memeriksa rekaman CCTV, ia mendapati seseorang yang mencurigakan di sana, yang mana kemudian Han mengingat bahwa orang tersebutlah yang waktu itu ia tegur karena tak menggunakan helm. Han pun kemudian mencoba menyelidiki orang itu lebih lanjut. Dengan berbekal foto tato yang terdapat di leher orang itu, Han berkeliling ke beberapa studio tato yang terdapat di Busan dan berhasil menemukan petunjuk dari seorang tukang tato yang mengakui bahwa itu adalah tato hasil karyanya dan orang yang ditato itu mempunyai sebuah agen travel. Dari keterangan si tukang tato itulah Han kemudian menyelidiki dan mengintai agen travel milik si pria bertato tersebut. Dan benar saja, Han menemukan si pria bertato di sana dan mengambil kesempatan untuk segera menangkap si pria bertato itu dan menginterogasinya. Singkat cerita, Han berhasil menginterogasi si pria bertato dan membawa si pria bertato ke kantor polisi. Berbekal informasi yang diberikan oleh pria bertato itu, Han kemudian mencoba untuk bertemu salah satu inspektur yang bertugas menyelidiki kasus penipuan yang terjadi di Busan. Han kemudian memberikan informasi yang ia dapatkan dari pria bertato, di mana orang dari jaringan penipuan yang bertanggung jawab di Korea bernama Tuan Park. Namun Pak Inspektur meminta Han untuk tetap tenang dan jangan gegabah, serta meminta Han untuk mempercayakan kasus tersebut pada pihak kepolisian, yang mana di sini pihak kepolisian pun sudah menyelidiki Tuan Park dan menyadari bahwa itu adalah jaringan penipuan terstruktur yang berpusat di Cina. Han yang merasa bahwa polisi tak dapat bergerak dengan cepat untuk menangkap para pelakunya akhirnya bertekad untuk menangkap para pelakunya seorang diri. Di tempat lain terlihat seorang wanita bernama Gang Cil. Kita panggil saja Cil. Tengah dikubur dan hanya menyisakan bagian kepalanya saja. Diketahui bahwa ternyata Cil telah mencuri uang milik para gangster yang menguburnya itu. Di saat dirinya hendak dijadikan makanan untuk anjing peliharaan gangster tersebut, tiba-tiba saja semua mobil datang dengan kencang dan langsung membuat para gangster kocar-kacir. Tak hanya itu saja, mobil tersebut bahkan hampir menabrak Cil dan berhenti tepat beberapa senti di depan muka Cil. Ternyata, orang yang datang tersebut adalah Han yang bermaksud menyelamatkan Cil. Singkat cerita, Han yang mengetahui bahwa Cil adalah seorang hacker jenius mengajaknya untuk bekerja sama dan melacak nomor telepon dari ponsel istrinya. Dengan kejeniusannya, Cil dapat melacak nomor tersebut, namun terdapat 3 tempat yang menjadi pusat dari panggilan telepon tersebut. Cil kemudian menjelaskan bahwa ia tak dapat menemukan lokasi pasti dari penelpon tersebut karena keamanan yang digunakan oleh si pelaku terlalu ketat. Cil juga menjelaskan bahwa jaringan penipuan tersebut mengirimkan sebuah tautan kepada setiap calon korbannya, yang mana ketika tautan tersebut diklik oleh calon korbannya, maka semua informasi di ponsel milik korban akan langsung terkirim ke jaringan penipuan itu. Serta mereka juga mempunyai alat untuk memalsukan nomor mereka, dan itulah alasan jaringan penipuan tersebut sulit untuk dilacak. Singkat cerita, Han mendatangi alamat Tuan Park bersama Cil, yang mana ternyata di sana juga terdapat banyak polisi yang tengah mengawasi tempat tersebut. Han yang mengetahui bahwa ada polisi yang menyamar menjadi salah satu pekerja di sana, kemudian memutuskan untuk ikut menyamar serta membongkar penyamaran dari polisi yang menyamar tersebut.
Dan di saat Han bertemu dengan Tuan Pak, disitulah Han berkata bahwa ada agen polisi yang menyamar di antara para pekerja di sana. Pekerja itu pun ditangkap dan benar saja saat digeledah terdapat alat penyadap. Dimana ketika saat itu polisi yang sedang mengawasi di luar pun langsung kelabakan ketika menyadari agen mereka yang menyamar telah diketahui. Para polisi itu pun langsung menyergap markas Tuan Pak dan disinilah Han dengan sengaja menyelamatkan Tuan Pak dari kejaran para polisi untuk mendapat kepercayaan dari Tuan Pak. Inspektur kepolisian yang mengetahui bahwa Han membantu Tuan Pak kabur merasa sangat marah dan kemudian berpikir kemungkinan besar Han membantu Tuan Pak adalah untuk menyusup ke jaringan penipuan tersebut. Terlebih lagi ketika polisi mengecek latar belakang Han, ternyata diketahui bahwa Han adalah seorang mantan detektif yang juga memiliki prestasi dalam mengungkap sebuah kasus besar di masa lalu. Di sisi lain, Tuan Pak yang merasa berhutang budi kepada Han kemudian memberikan kartu namanya dan menyuruh Han untuk menemui seseorang bernama Cheon yang nantinya akan mempekerjakannya di Cina. Setelah ia diturunkan oleh Tuan Pak di tengah perjalanan, Han kemudian menelpon polisi dan memberitahukan nomor plat mobil serta tipe mobil yang dipakai oleh Tuan Pak kepada kepolisian. Keesokan harinya, Han diantar oleh Cil ke bandara dan tak lupa pula Cil telah menyiapkan identitas palsu untuk Han dan menyuruh Han untuk menghafal data-data identitas palsunya itu. Sesampainya di Cina dan beristirahat di penginapan yang telah ditentukan, tiba-tiba saja Han didatangi oleh beberapa orang dan ternyata orang tersebut adalah orang yang diutus untuk menjemput Han dan mengujinya bahwa Han bukanlah orang yang menyamar. Singkat cerita, setelah menguji Han, mereka pun membawa Han, namun semua barang yang Han bawa, termasuk pakaian dan ponselnya harus dibuang. Bahkan, Han juga harus menggunakan tutup kepala sebelum ia dibawa pergi. Sampailah Han di sebuah gedung yang mana di sana juga terdapat banyak sekali calon-calon pekerja sepertinya. Di sana, Han diminta untuk menandatangani kontrak perjanjian dan kemudian dibawa ke sebuah ruangan. Di ruangan itulah para jaringan penipu ini melakukan aksinya. Orang-orang yang sangat pro dan terlatih melakukan aksi penipuannya secara terstruktur, bahkan data-data para korban pun mereka punyai secara detail. Hingga mereka bisa mengelabui korban dengan skenario penipuan yang membuat para calon korban mereka sangat mempercayainya. Di saat Han memulai kerja pertamanya, ia yang tak tega kepada calon korban itu pun mencoba untuk menggagalkan transaksinya dengan secara sengaja menarik perlahan telepon kabelnya hingga kabel telepon terputus. Hal itu tentu saja membuat Han berada dalam masalah. Namun untung saja tindakannya tersebut tak diketahui langsung oleh pengawas di sana hingga ia dapat terbebas dari hukuman. Saat jam istirahat berlangsung, Han yang bersama dengan beberapa rekan di timnya berhasil mendapatkan info bahwa jaringan kelompok penipu tersebut diketuai oleh orang bernama Huang dan juga penanggung jawab keamanan di sana bernama Seon. Di sisi lain, tepatnya di Korea, polisi berhasil menemukan mobil milik Tuan Pak serta semua perangkat yang digunakan untuk aksi penipuan. Namun Tuan Pak tidak ditemukan di sana. Inspektur kepolisian lantas berpikir bahwa yang memberikan informasi mengenai mobil Tuan Pak adalah Han dan berspekulasi bahwa Han menginginkan kepolisian untuk mengikutinya dan mengorek informasi dari Tuan Pak. Singkat cerita, Tuan Pak berhasil ditangkap dan diinterogasi serta mereka juga berhasil melacak lokasi server utama yang berada di Cina dari perangkat yang terdapat di markas Tuan Pak. Tak hanya itu saja, bahkan petugas kepolisian juga berhasil menemukan orang terakhir yang ditemui oleh Han sebelum ia berangkat ke Cina. Yang tak lain, orang tersebut adalah Cil. Kembali kepada Han yang saat ini sedang menggali informasi lebih dalam tentang jaringan penipuan voice phishing. Yang mana ketika ia melihat seseorang menggunakan gelang biru, ia lalu bertanya kepada rekan timnya apa fungsi dari gelang tersebut. Di mana rekannya lalu menjawab bahwa yang menggunakan gelang biru tersebut adalah orang-orang dari tim perencanaan yang menentukan skenario yang akan digunakan untuk mengelabui calon-calon korban mereka. Rekannya itu juga berkata jika Han ingin masuk ke tim perencanaan, maka ia harus mengambil hati ketua tim perencanaan yang bernama Ketua Guak. Dan setelah rekannya mengatakan hal itu, tiba-tiba saja Ketua Guak turun sambil berteleponan. Mendengar suara dari Ketua Guak, Han pun kemudian teringat dengan rekaman suara yang telah menipu istrinya yang mengaku menjadi seorang pengacara.
Disinilah Han mengetahui bahwa orang yang menipu istrinya adalah Ketua Guak. Tujuan Ketua Guak mendatangi tempat itu adalah karena ia mendapatkan laporan bahwa ada salah satu bawahannya yang memberikan nomor rekening pribadinya ke calon korbannya dan bukan nomor rekening jaringan penipuan mereka. Mengetahui hal itu tentunya membuat Ketua Guak sangat marah dan bertujuan untuk menghukum bawahannya itu. Seon yang bertugas sebagai ketua tim keamanan kemudian memberikan hukuman kepada orang tersebut. Pada malam harinya, Han mencoba mengumpulkan informasi lebih banyak dan bertanya kepada rekannya tentang peranan Ketua Guak di jaringan penipuan itu, yang mana sang rekan pun menjawab bahwa Ketua Guak adalah orang yang sangat penting dalam jaringan tersebut. Bahkan Ketua Keamanan Seon tak sebanding dengannya. Keesokan harinya, Seon mendapatkan informasi bahwa server di Korea mati tiba-tiba. Seon pun meminta bawahannya untuk menghentikan sementara kegiatan mereka. Karena pekerjaan yang dihentikan sementara, Han mencoba mengambil kesempatan untuk mengawasi orang-orang di tim perencanaan dan ia mendapatkan kesempatan untuk mengambil hati Ketua Guak, yang mana pada saat itu ia melihat salah seorang tim perencanaan diam-diam memasukkan uang ke dalam saku jaketnya dan Han pun langsung masuk ke ruangan itu dan tanpa banyak basa-basi, Han langsung menghajar orang tersebut. Dan ia kemudian berkata bahwa orang tersebut telah memasukkan uang ke dalam saku jaketnya. Benar saja, saat dicek oleh petugas keamanan, orang tersebut menyimpan uang di dalam jaketnya. Han kemudian meminta kepada Ketua Guak untuk dapat bergabung dengan tim perencanaan, yang mana itu langsung disetujui oleh Ketua Guak. Dan saat bertugas di perencanaan inilah, Han mendapatkan informasi dari seorang pria yang ditolongnya, yang mana di lantai 4 adalah ruangan yang hanya bisa dimasuki oleh Seon seorang. Dan di lantai 4 tersebut adalah pusat operasi pengelola keuangan, data-data pribadi, dan juga perangkat server utama mereka. Sementara itu, Ketua Keamanan Seon dihubungi oleh Direktur Hwang, yang memintanya untuk menyelesaikan masalah di Korea dan juga meminta Seon untuk mengawasi Ketua Guak karena disinyalir Ketua Guak bisa saja mengkhianati mereka. Di sisi lain, terlihat Han sedang berada di ruangan Ketua Guak. Di sana ia diberikan pelajaran khusus oleh Ketua Guak, yang mana pada awalnya Ketua Guak merasa curiga terhadap Han. Namun di sini Han berhasil meyakinkannya kembali. Tak berselang lama, telepon pun berdering, yang mana itu adalah telepon dari Direktur Hwang. Dari pembicaraan mereka, Direktur Hwang meminta kepada Ketua Guak untuk segera menyelesaikan proyek besar yang telah ia susun. Dan tak hanya itu saja, di sini Direktur Hwang mengingatkan kembali kepada Ketua Guak bahwa ia harus mengetahui tempatnya dan mengikuti semua perintahnya. Pasalnya Ketua Guak telah diselamatkan oleh Direktur Hwang serta diberi jabatan dan kekayaan yang berlimpah. Kembali kepada Han yang pergi meninggalkan kantor Ketua Guak. Di sini, ia berhasil diam-diam membawa sebuah bola golf yang ia gunakan untuk mengganjal pintu lift. Singkat cerita, saat malam hari dan semua pegawai tengah terlelap, Han pun menjalankan aksinya dan disinilah Han tak sengaja mendengar percakapan Ketua Guak dengan seseorang di teleponnya, yang mana dari percakapan mereka, Ketua Guak berencana untuk mengkhianati Direktur Hwang. Han juga mengetahui bahwa Ketua Guak menyembunyikan ponselnya di suatu tempat. Singkat cerita, ketika penjagaan di sana sedang lengah, Han mengambil kesempatan itu untuk membuka pintu lift dan memanjat dari sana ke lantai 4. Setibanya di lantai 4, Han melihat Ketua Seon menerima telepon dan disinilah Han mengambil kesempatan untuk masuk dan mengirimkan data-data yang ada di laptop Ketua Seon kepada Chil. Di sisi lain, penjaga yang menyadari bahwa Han tidak berada di tempat melaporkan itu pada Ketua Seon. Han yang mengetahui itu pun lantas bergegas untuk pergi dari lantai 4, namun saat ia berhasil kembali ke lantai 3, ia bertemu dengan seorang pekerja yang sebelumnya pernah ia bantu. Beruntungnya pekerja tersebut bisa diajak bekerja sama dan Han pun langsung berlari ke kamar mandi. Singkat cerita, saat Han berhasil ditemukan, ia pun langsung dipukuli oleh Ketua Seon untuk kemudian dibawa dan dikurung di dalam suatu ruangan. Sementara itu di tempat lain, terlihat Chil sedang terdesak dan dikejar-kejar oleh gangster yang sebelumnya ia tipu. Di saat yang terdesak itulah, tiba-tiba saja pesan dari Han masuk. Dan Chil mempunyai ide untuk menjalankan rencana dari Han dengan bekerja sama dengan gangster yang mengejarnya itu. Kembali ke Cina, tepatnya di markas jaringan penipu, terlihat proyek yang direncanakan oleh Ketua Guak dimulai. Mereka yang telah mengantongi data-data pribadi dari calon korbannya yang hendak melamar pekerjaan pun langsung melancarkan aksinya.
Para calon-calon korban ditelepon dan mulai diyakinkan bahwa mereka diterima bekerja di perusahaan yang mereka lamar. Satu demi satu para korban berhasil ditipu dengan sempurna. Dalam waktu singkat, jutaan dolar sudah terkumpul di rekening dan akan segera dicairkan. Di sisi lain, Cil yang telah bekerja sama dengan ketua gangster mencoba untuk mengelabuhi para penipu dengan menyamar menjadi kurir yang bertugas mengambil uang. Namun sialnya mereka, kurir yang asli malah datang dan mereka pun akhirnya ditangkap. Saat mereka akan dieksekusi, beruntungnya petugas kepolisian datang dan langsung menggerebek tempat tersebut serta menangkap para kurir penipu tersebut. Cil pun kemudian diinterogasi oleh inspektur kepolisian dan tak ada pilihan lain memang bagi Cil yang mana ia kemudian mengakui bahwa di ponselnya terdapat data-data yang dikirimkan oleh Han dan Cil juga bersedia bekerja sama dengan kepolisian. Di kantor pusat jaringan penipuan, Ketua Seon mendapatkan informasi bahwa agen penukaran uang mereka telah ditangkap. Dan juga ia mendapatkan info bahwa Han berhasil kabur dari ruangan tempat ia ditahan dan mematikan listrik di gedung tersebut. Han yang pada saat itu mencoba mengambil ponsel milik ketua guak yang ia ketahui disembunyikan di suatu tempat, malah ketahuan oleh ketua guak dan ia pun harus berhadapan dengan ketua guak. Ketua Seon yang mengetahui bahwa polisi telah bergerak, ia menugaskan bawahannya untuk mengosongkan gedung tersebut, sementara dirinya terus mencari keberadaan Han. Ketika Ketua Seon memasuki ruangan Ketua Guak, ia mendapati Ketua Guak tengah berduel dengan Han serta ia mendapati ponsel milik Ketua Guak. Di situ Ketua Guak mencoba berkelit dan mengatakan bahwa ponsel tersebut adalah milik Han. Namun Ketua Seon tak percaya begitu saja dan lantas menyerang Ketua Guak. Duel pun terjadi antara Ketua Seon dan Ketua Guak, yang mana dari duel di antara mereka dapat dimenangkan oleh Ketua Guak dengan bantuan bawahannya. Sementara Han berusaha melarikan diri dan tak lupa pula ia mengambil ponsel milik Ketua Guak. Han mencoba mencari sinyal dengan menaiki gedung tersebut lantai demi lantai. Dan saat ia berhasil mencapai atap gedung, ia pun mencoba mengirimkan pesan yang berisikan titik koordinat keberadaan kepada pihak kepolisian. Namun sesaat setelah ia berhasil mengirimkan pesan tersebut, ia langsung digerebek oleh anak buah Ketua Guak dan dibawa ke sebuah ruangan. Di ruangan tersebutlah tiba-tiba saja Direktur Huang menelpon dan memberitahukan akan segera ke lokasi tersebut. Ketua Guak yang sangat frustasi karena rencananya gagal dan juga mengetahui bahwa Direktur Huang akan segera ke sana, kemudian mempunyai ide untuk mengkambing hitamkan Han. Ketua Guak yang mengetahui bahwa mertua Han mempunyai pinjaman di bank pun lantas mengancam Han akan menipu mertuanya jika Han tak mau bekerja sama dengannya. Han yang tak mempunyai pilihan lain terpaksa mengiyakan keinginan Ketua Guak. Tak lama kemudian Ketua Guak pun menelpon Direktur Huang dan berkata bahwa kegagalan mereka adalah karena seorang bernama Han yang adalah seorang mantan anggota polisi menyusup ke sana dan mengacaukan semua proyek mereka. Tak hanya itu saja, Ketua Guak berkata kepada Direktur Huang bahwa yang membunuh Seon adalah Han, serta meminta Direktur Huang untuk tidak ke sana karena situasinya sudah dapat ditangani olehnya sendiri. Di sisi lain, para polisi yang mendapatkan pesan dari Han mengenai titik lokasi sudah berada di luar dan mengepung gedung tersebut serta langsung melakukan penggerbekan. Ketua Guak yang mengetahui penggerbekan polisi tersebut memutuskan untuk melarikan diri, namun untung saja Han berhasil mengejarnya dan terjadilah pertarungan antara mereka berdua. Yang mana ketika Ketua Guak dalam kondisi terdesak dan tengah terlilit kabel dibuat tak berdaya, dan disitulah Han menodongkan pistol yang mana secara sengaja Han menembakkan pistol tersebut ke udara hingga suara tembakan pun terdengar oleh para polisi dan langsung mendatangi asal suara tersebut dan Ketua Guak pun berhasil ditangkap. Setelah penangkapan Ketua Guak tersebut, Cil dan juga Han mencoba untuk menangkap Direktur Huang, yang mana cara menangkap Direktur Huang adalah dengan menggunakan cara yang sama dengan metode penipu yang dilakukan Direktur Huang beserta para jaringannya.
본부에 장소하라고 연락하지. Alhasil, dalang dibalik penipuan dengan metode voice phishing pun berhasil ditangkap. Dan juga, kerugian yang dialami oleh para korban pun berhasil dikembalikan secara utuh. Tak hanya itu saja, Mion yakni istri Han akhirnya sadar dari komanya. 반드시 뿌리 뽑길 바라리. 반드시 잡아내겠습니다. Beberapa waktu berlalu, Han yang dulunya adalah mandor bangunan sekaligus mantan anggota kepolisian, kini ditugaskan kembali menjadi petugas kepolisian dan menjabat sebagai sersan yang ganteng dan gagah berani. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat-sangat mau voice phishing.